Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum menerima outline khotbah tadi belum ngambil, saudara bisa maju ngangkat tangan, unjukkan tangannya dan akan dilayani oleh para pengerja. Saya minta Ibu Susan boleh bawa mic-nya ke atas. Saudara, kemarin saya dapat kesaksian dari Pastor Boris. Dia bilang gini, Pak, saya kemarin beli kolagen powder. Dia cerita karena dia kena kanker lipoma stadium 3. Setelah di kemoterapi badannya itu pegel, kadang ngantuk. Lalu dia makan ini saudara, kolagen powder. Dia cerita sama saya. Tapi saya belum terlalu ngeh. Lalu dia makan. Saya tidak taruh, saya makan aja langsung. Enak. Nah pagi tadi Ibu Susan datang. Ibu Susan ini ngalami kanker lipoma Stadium 4. Stadium 4. Sudah sampai ke otak. Terus cerita. Jadi saya ini survivor cancer yang lumayan udah berat. Kalau boleh dibilang udah nggak ada harapan. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan hidup. Nah kemudian saya ketemu Pak Boris. Saya ketemu Pak Boris sekitar minggu lalu ya. Ketemu Pak Boris, kemudian saya bilang, Pak, Bapak badannya pegel-pegel nggak? Kalau survivor cancer itu pasti tahu badannya itu pasti sakit semua. Karena setelah hasil hasil kemoterapi itu pasti sakit semua. Udah ini tangan kaki itu nggak berasa kayak kesemutan. Kemudian keseimbangan juga agak goyang. Gitu. Kemudian Pak Boris cerita, oh saya minum. Makan kolagen. Ya saya makan kolagen ya. Saya makan kolagen, akhirnya langsung saat itu juga, hari itu juga saya langsung beli juga. Tapi sebelumnya saya juga memang udah makan sih. Tapi ngambil punya temen, belum beli. Kemudian saya beli, kemudian saya rutin pagi saya minum baru setengah sendok. Saya minum setengah sendok ya. Karena saya takut efek ke tubuh saya juga gitu. Saya minum setengah sendok makan. Setiap pagi saya minum. Nah, saya makan. Saya itu nggak bisa jongkok. Kalau ini sendi ini sakit semua, ini sakit semua. Gini aja sakit. Sampai waktu itu saya cerita juga sama Ibu Flora, tangan saya ini nekuk nggak bisa. Benar-benar nggak bisa nekuk. Setelah seminggu saya berasa banget, benar-benar Pak. Tadinya nggak bisa jongkok, sekarang bisa jongkok. Nih. Wah, bisa gitu. Dan nggak sakit, ya, nggak sakit gitu. Bisa Pak namanya squat ya. Squat. Jadi saya tiap pagi itu sekarang udah bisa squat gitu. Wah, memang cuma biasa. sekitar 30 kali ya, tapi bisa gitu. Tapi saya berasa sekali Pak manfaat daripada kolagen ini. Terima kasih Pak. Yang saya bilang ya. Tadi pagi waktu dia cerita, wow, saya baru percaya karena Pastor Boris kan baru satu testimoni. Dia langsung beli 4. Terus Ibu Susan cerita, jadi ternyata mereka yang habis kemo itu badannya itu pegel. Ya, kayak lunglai gitulah. Tapi setelah makan kolagen, nah itu yang di luar ekspektasi saya. Sebenarnya untuk rambut yang rontok ya. Kemudian kulit ya, lalu kemudian kulit supaya kencang. Sendi, nah itu kalau benar Ibu Susan hari ini sendi. Tapi kalau yang sakit-sakit pegel-pegel itu tidak di dalam desain ini. Tapi ternyata ada bonus. Orang-orang yang kena kemoterapi atau kena imunologi itu badannya pegel. Dan ternyata Ibu Susan, terima kasih untuk kesaksian. Dan keseimbangan juga Pak. Keseimbangannya sekarang lebih stabil. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kenapa sih kok saya cerita?
saya aja makan kolagen yang bukan pure ya, yang nggak pure saja bisa menolong saya ketika saya khotbah. Jadi kalau saya khotbah, saya pasti makan pagi, siang makan lagi, sore makan lagi. Supaya apa? Supaya kuat berdiri. Tapi kalau saudara yang ngalami kayak Ibu Susan, saudara bisa. Kalau seandainya habis, saudara open PO, catat supaya karena memang produksinya tidak mudah, jadi harus sabar, ya. Tapi banyak menolong orang. Baik, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus dan saya pengen kita membuka bersama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya mau saudara membaca berganti-gantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat kedua, dan sampai ayat ke-8 ganti-ganti. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ayat 2. Boleh nanti bacanya yang lebih keras ya, ribuan orang harusnya suaranya menggelegar. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ini garis bawahi, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ayat 4 dengan suara keras. Apa janjinya? Disuruh jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Ayat yang kelima ini janjinya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa saudara? Roh Kudus. Sekarang ayat 6 saudara, 1, 2, 3. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. 8 bareng-bareng, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai sekarang ayat 11 bareng-bareng supaya cepet ya. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saya akan mulai dari ayat 11. Ayat 11 waktu Yesus naik ke sorga. Siapa yang melihat Yesus naik ke sorga? Murid-muridnya. Dan malaikat itu berkata, nanti dia akan datang kembali untuk kali kedua dan dengan cara yang sama. Artinya yang akan melihat Yesus datang untuk kedua kali adalah siapa? Murid. Mari katakan bersama saya, waktu Yesus naik ke surga, yang melihat murid-murid. Demikian juga waktu datang kedua kali, murid-murid juga yang akan diangkat dan menyaksikan Tuhan. Jadi dengan kata lain, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa memastikan waktu Yesus datang saya pasti terangkat. Jadilah murid. Katakan bersama 1, 2, 3, jadilah murid. Jadi setiap saudara yang mau memastikan nanti pada waktu Yesus datang, saudara pasti mengalami rapture, saudara semua harus menjadi murid. Nah,
Kali ini saya memberikan tema di hari kenaikan Tuhan ini adalah estafet. Sebab Yesus sudah selesai, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus sudah selesai. Mati di atas kayu salib. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dan menebus dosa saudara, tidak perlu ditambah lagi. Tetapi ada 2 tugas yang belum selesai. Apa Pak tugas yang belum selesai? Ada 2 yang harus dan saudara lanjutkan. Itu sebabnya saya menulis estafet. Selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Pak, apa sih yang diajar kepada murid-muridnya? Tentang kerajaan Allah. Dan ada 2 tugas yang belum selesai yang harus diberikan kepada saudara dan saya atau gerejanya untuk saudara melakukan tugas 2 ini. Apa itu tugasnya 2? Yang pertama adalah untuk memberitakan Injil. Dia estafet kepada saudara. Yang kedua membangun kerajaan Allah. Yesus waktu itu sudah memberitakan Injil belum? Sudah. Dia berulang kali berkata kerajaan Allah sudah dekat. Dia berkata kalau kamu mau bertobat dan dibaptis maka kamu akan diselamatkan. Sudah melakukannya. Yesus juga menghadirkan manifestasi kuasa Tuhan ketika dia melayani. Dia menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi waktu dia pulang dia ngajar lagi. Gini ya, ada 2 tugas yang aku belum selesai. Yang harus kamu lanjutkan. Apa itu? 2 ini, memberitakan Injil dan membangun kerajaan Allah. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Mari buka bersama dengan saya Kisah Rasul pasal 1, tapi dibaca saja ya, dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan menerima apa? Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang saya tanya, kalau saudara mau menjadi saksi di pengadilan, sama toh? Syaratnya apa sih seseorang bisa memenuhi kualifikasi menjadi saksi di pengadilan? Dia harus apa? Hah? Oh ini boleh menjadi saksi supaya bisa menceritakan. Dia harus apa? Dia harus melihat kejadian itu. Betul apa betul? Dia harus ada di tempat itu di mana kejadian itu terjadi. Ketiga, dia harus experience bahwa dia benar bukan kata orang, bukan gitu ya. Tapi dia harus punya pengalaman sendiri. Sama, saudara dan saya menjadi saksi. Bisa menceritakan tentang Yesus kalau saudara punya pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Saya mau juga menyambut saudara yang tidak bisa ada di main hall, saudara yang ada di Yerusalem. Saudara, saya mau mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gak apa-apa ya, walaupun jauh tempatnya tapi tetap dekat di hati. Baik, jadi dengan kata lain, orang yang bisa bersaksi dengan mudah adalah orang yang punya pengalaman dengan Roh Kudus. Orang yang punya experience dengan Roh Kudus. Orang yang waktu Yesus berjalan, waktu Yesus melayani, dia ada di sana. Saudara sama, saudara dan saya juga harus punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Pengalaman dengan Roh Kudus, sehingga saudara bisa bersaksi. Contohnya gimana Pak? Saudara ada yang sakit dan disembuhkan. Kemarin saya cerita kepada saudara kan waktu kapan? Waktu saya sakit pendarahan, Ibu Flora di umur 45. Ibu Flora dibilangin, Bu siap-siap jadi janda ya. Ibu Flora udah gemeter ya. Tapi ternyata kata dokter jadi janda. Tapi kata Tuhan Yesus masih hidup sampai hari ini saudara. Artinya secara manusia impossible. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan
ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara punya pengalaman, makanya ceritanya mudah. Misalnya, saudara keluarga berantem melulu. Setelah punya pengalaman dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan, sekarang rukun kayak Mimi lan Mintuno. Bisa raket atau bisa harmonis sekalipun tidak pakai ramuan Madura. Sekarang saudara, waktu saudara bisa cerita. Bahkan saudara bisa mengalami bagaimana ketika saudara mengalami pertengkaran terjadi. Dan saudara bisa bersaksi. Saudara kalau pengen ngalami sorga di bumi, ini saudara di keluarga, sayangi istri. Tapi kalau kau nggak mengasihi istrimu, ya kau akan punya pengalaman bukan sorga di bumi, tapi neraka di bumi. Makanya ada orang yang bilang gini, kalau saudara pengen tahu sorga dan neraka, menikahlah baru kamu tahu dengan jelas mana sorga, mana neraka. Terus yang belum kawin, puji Tuhan aku belum pernah ke neraka. Tunggu tanggal mainnya. Semua saudara akan mengalami punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, sekarang saya tanya saudara. Apa sih yang menjadi kesulitan dari murid-muridnya ketika bersaksi? Saya tanya saudara. Kalau saudara bersaksi, tahun ini kita punya target. Setiap orang harus memenangkan atau membawa berapa orang? 2 jiwa datang kepada Tuhan. Saya tanya saudara, apa sih yang membuat sulit seseorang bersaksi? Jawab yang keras. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut dimarahin. Takut diomelin. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kira-kira murid Yesus yang diajar 3,5 tahun, ada nggak yang takut menyaksikan Yesus? Jawab yang keras. Ada. Petrus waktu Yesus ditangkap, dia ngikut dari belakang. Boro-boro bersaksi. Dari belakang jauh. Ketika di luar rumahnya Kayafas, ditanya sama perempuan. Bukankah kamu orang Galilea sama seperti Yesus? Oh enggak. Bukankah kamu jemaat GBI WTC? Oh enggak. Bahkan ketika ada api arang lagi menghangatkan Yohanes, dalam tulisan Yohanes di api arang itu. Petrus menghangatkan badannya di situ dan ditanya, bukankah kamu salah satu muridnya? Tuh dari kata-katamu mirip tuh. Oh enggak. Sampai 3 kali. Nah saudara, kejadian yang dialami oleh banyak jemaat itu mirip seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Tetapi berbeda ketika Roh Kudus turun. Makanya ayat yang kelima, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu harus menantikan janji Bapa bahwa Roh Kudus akan turun dan kamu akan jadi saksi. Perhatikan ini. Makanya saudara, Roh Kudus perlu memenuhi hidup saudara. Sebab kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ini ada beberapa yang akan terjadi. Nomor 1, kamu akan menjadi saksi yang berani. Wow, bilang sama saya wow. Kurang keras, wow. Tadinya takut. Tadinya menyangkal 3 kali. Tapi saudara tahu, pada waktu dia di Kisah Rasul pasal 2 dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka dia berkata begini, Yohanes dan Petrus dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 19. Dia bilang gini, waktu dia ditangkap karena dia memberitakan Injil, dia bilang gini, silakan kamu putuskan sendiri ya mana yang benar. Aku takut kepada Tuhan atau takut kepada kamu? Wow. Sampai orang-orang itu, si majelis tinggi itu sampai mereka heran. Ini orang tidak terpelajar, tapi kenapa mereka berani? Kenapa mereka berani? Karena Roh Kudus turun memenuhi mereka. Nah sekarang saya mau bicara ini.
Saudara, 4 hal ini akan terjadi kepada saudara kalau saudara itu rela dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada 2 peristiwa penting ya. Yang satu adalah baptisan Roh Kudus. Apa itu Pak baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal bahasa roh. Jadi pengalaman seseorang yang pertama kali dia diurapi dan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, itulah yang namanya baptisan Roh Kudus. Dan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan lihat 4 ciri ini akan saudara alami. Sekarang, tapi ada orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tapi suatu saat mungkin karena saudara mengalami tekanan, saudara mengalami hambatan, saudara mengalami banyak proses, maka Roh Kudus seperti air ini yang tadinya penuh, tiba-tiba berkurang. Pak, apakah saya perlu dibaptis Roh Kudus lagi? Bukan. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya 1 kali seumur hidup saudara. Pak, kalau saya kurang kepenuhan gimana? Nanti saudara datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa nanti yang pertama, saudara yang belum pernah dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Saya ingin mendoakan saudara maju ke depan. Walaupun ruangannya sangat sempit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita berdoa supaya saudara semua di gereja ini semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau saudara kurang gimana Pak? Kalau saya kurang mengalami dulu saya begitu on fire. Dulu Pak saya berapi-api. Kenapa sekarang jadi tidak berapi-api? Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi saudara lagi. Yang ngerti katakan. Dan saudara yang hebat, ketika mereka menjadi saksi setelah dipenuhi Roh Kudus, murid yang tadinya tidak percaya kebangkitan pun diberi tugas untuk memberitakan Injil. Saya pengen baca ayat ini, sebab saudara bayangkan Tuhan Yesus yang melihat murid-muridnya gak percaya kepada dia, padahal Yesus sudah mau naik ke surga. Coba buka ya, Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 ayat 14. Ya, 14. Saya mau supaya saudara baca dan kita baca ya. Ayat 14, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang apa? Makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka apa? Tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Coba perhatikan ya. Murid-muridnya ini udah dibilang Yesus bahwa hari yang ketiga aku akan bangkit. Udah dengar. Tapi dia tidak percaya waktu orang lain berkata bahwa Yesus bangkit. Dan dia bilang dia degil hati. Susah, stubborn. Lebih mudah mengajari jemaat WTC saudara. Jemaat WTC itu mudah diajar. Teachable. Saya bersyukur ya, saya bersyukur. Banyak gembala itu stres kalau khotbah di tempatnya. Karena apa? Jemaatnya itu degil. Kok degil? Susah diajar. Tapi kalau saya ya, saya tuh bersyukur. Jemaat WTC itu mudah diajar. Nurut-nurut. Taat-taat. Itu sebabnya gembalamu kalau khotbah lebih senang khotbah di rumah. Makanya kenapa saya kalau khotbah di rumah itu ya, panjang dan lebar. Kenapa saudara? Sebenarnya kalau khotbah di luar 30 menit saya sudah selesai. Karena 30 menit mau khotbah 45 menit, 60 menit. Sama kok, PK-nya juga sama saudara. Tapi kalau saya di sini tuh, itu sambil saya khotbah gitu ya. Itu dari jidatmu tuh keluar pesan-pesan gitu. Ada yang sengsara, ada yang susah, ada yang galau gitu. Itu loh dari jidatmu itu.
Makanya kadang-kadang saya khotbah bisa panjang karena ada message-message yang dititip Tuhan. Nuh, ngomong ini ya, kamu ngomong ini, kamu ngomong ini, gitu. Makanya kalau di luar kan saya tidak lihat, gak kenal kan satu-satu. Ya udah asal khotbah aja. Tapi kalau dengan saudara, saya selalu terbangun. Saya termasuk saya. Tapi yang heran, murid Yesus yang degil, murid Yesus yang gak percayaan, murid Yesus yang sulit diajar. Lihat ayat yang ke-15. Ada apakah sehingga Yesus kok memberikan tugas yang begitu besar padahal mereka sulit diajar, mereka khawatir, takut bersaksi. Karena ketika ayat 14 dan ayat 15 itu ada jeda dan itu ada peristiwa yang membuat mereka berubah. Yaitu ketika Roh Kudus datang. Mari baca ayat 15. Orang yang tadi yang tidak yakin tadi ayat 15. Mari baca 1, 2, 3. Lalu ia dengan keras beritakanlah Injil kepada orang yang degil, orang yang tidak percaya kok diberikan tugas memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kenapa kok bisa Tuhan gitu? Karena Tuhan percaya sebentar lagi mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari katakan bersama saya. Ketika saya dipenuhi Roh Kudus, kurang keras, ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa menjadi pribadi yang berani bersaksi. Coba bayangkan ayat 14 tadi, orang degil, orang susah diajar, orang yang gak percaya, diberi tugas ketika Roh Kudus turun, diberi tugas dan diberitahu oleh Tuhan. Mari baca ayat 16. Ini tugasnya dia dan diberitahu oleh dia. Ayat 17. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai para pendeta yang berkhotbah. Tanda-tanda ini menyertai para pendeta yang berkhotbah. Bukan ya? Tanda-tanda ini menyertai apa? Siapa orang percaya? Good. Mari lanjutkan. 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sekarang ya. Tanda-tanda tadi menyertai pendeta atau orang percaya? Bagus. Tadi saya pikir waktu saya baca tanda-tanda ini menyertai para pendeta yang berkhotbah. Saya berpikir saudara bilang amin, awas bilang gitu. Yesus bilang tanda-tanda ini bukan menyertai pendeta, bukan menyertai rasul, tapi menyertai siapa? Orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus dan setan pergi. Saya masih ingat, saya khotbah di sini, lalu ada satu orang namanya Pak Gunawan, dia cerita kesaksian ini. Waktu saya bilang, saudara, saya bilang gini, kalau sebentar lagi saudara pulang ya, dan nanti pulang ketika ada orang kerasukan setan, maka saudara jangan panggil pendeta. Kok nggak ada yang amen? Terlambat. Kalau ada yang kerasukan setan, jangan panggil pendeta. Karena tanda-tanda ini menyertai orang, bukan menyertai pendeta saja. Tamai semua pendeta juga orang percaya. Jemaat juga orang percaya. Siapa yang siap nanti kalau ada orang kerasukan setan langsung kerjain, langsung didoakan. Loh ini bisa ngerti bahasa Indonesia apa enggak sih? Sekarang tadi kan siapa yang mencegat saya membaca tanda-tanda ini menyertai para pendeta? Kan saudara yang nyegat saya. Salah. Menyertai apa? Orang percaya. Saya mau tanya berapa banyak saudara setelah pulang dari khotbah ini, pulang tiba-tiba siapa tahu dari 1.500 ketemu dengan orang yang kerasukan setan.
Saya tanya, saran saya jangan panggil pendeta. Jadi harus ngapain? Doain sendiri. Kalau 500 setan, pendeta cuma 5 orang. Tapi ribuan jemaat. Jemaat saya berdoa, Yesus naik ke surga supaya dia berikan kuasa kepada saudara. Supaya saudara bisa mengusir setan dan setan itu pasti lari. Saudara kalau tepuk tangan ya, jangan tepuk tangan ketepak. Udah diajari bolak-balik. Kalau tepuk tangan buat Yesus, itu gini loh. Tepuk tangan itu, Ronaldo aja kalau nembak bola. Tepuk tangan saudara orang gila loh. Wah, kenapa kalau Yesus yang memberikan kuasa kepada saudara, bukankah dia layak menerima pujian, tepuk tangan yang terbaik? Coba caranya ya, nanti kalau nggak ada saya, nggak ada khotbah, kan nggak ada yang ngajarin gini. Kalau salah satu temanmu udah tepuk tangan, 2, 3, 4 tepuk tangan, 100 tepuk tangan, jangan terus saudara jadi penonton. Tepuk tangan layak untuk Yesus kita. Setuju? Saya cerita nih Pak Gunawan. Lalu pulang dari khotbah begini dia pulang. Lalu malamnya pegawainya kerasukan setan. Jam 12 dia ditelepon karena pegawainya itu udah pegangin berjam-jam dan tidak baik. Lalu sambil dia jalan menuju restorannya, maka dia mencet telepon saya. Waktu dia mencet telepon saya, tiba-tiba dia ingat khotbah saya. Loh, bukankah kalau ada orang kerasukan jangan telepon pendeta? Saya ini mau telepon gembala, nggak jadi ditutup. Terus kemudian dia nyetir. Begitu sampai di lantai 3, dia lihat porak-poranda itu tempat lantai 3. Lalu dia ingat khotbah saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Lalu dia bilang, dalam nama Yesus, aku ikat kuasa setan. Aku usir dalam nama Yesus. Pegawainya itu bilang, cat! Langsung jatuh. Bruk. Begitu dia jatuh, teman-temannya pegang. Terus dalam hati dia, ternyata aku sakti juga ya. Ternyata. Bukan hanya pendeta, ternyata aku sakti. Jadi, malam ini, hari inilah pulang dari kebaktian, saya berdoa ada saudara yang dilatih untuk mengusir setan. Kenapa amennya kayak gitu? Amen, amen, amen. Kan diajari kalau ngomong amen itu yang kompak, yang bagus. Saya berdoa supaya pulang dari tempat ini banyak yang dilatih untuk ngusir setan. Wow, keren, keren, keren. Jangan telepon pendeta di gereja ya. Jangan telepon Pak Wiryo apalagi. Dan perhatikan. Tuhan bilang, kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan yang janji. Jadi saudara tugasmu ngapain? Tumpang tangan. Sembuh dan tidak sembuh itu bukan urusanmu. Pak, kemarin aku udah coba Pak tumpang tangan. Terus nggak sembuh malah mati Pak. Ya nggak apa-apa juga toh. Kalau meninggal kan bertemu dengan Tuhan. Kan saudara kan rindu kan? Saudara kan suka nyanyi. Kan saudara nyanyi gini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Stop. Kan saudara nyanyi pengen ketemu Tuhan toh. Kalau mati itu nggak usah rindu-rindu lagi, ketemu Tuhan terus. Jadi kalau saudara tumpang tangan, dia mati atau sembuh, itu Tuhan yang tahu. Amin apa amin? Satu hari saya di rumah doa ya. Ada yang sakit kan banyak tuh, saya doain satu-satu. Terus ada seorang ibu, dia deketin saya, Pak saya kanker stadium 4. Buat Tuhan ya, pilek sama kanker itu sama saja buat Tuhan.
Karena kuasanya terlalu besar untuk menolong saudara. Saya doakan yang pilek, saya doakan yang migrain, saya doakan juga yang cancer stadium 4. Saya doakan ibu, dalam nama Yesus, sel kanker semua, aku hardik keluar. Dan semua sel kanker mati. Sebulan kemudian, dia pergi ke dokternya. Dan ke dokternya disuruh periksa sama dia, disuruh PET scan namanya. Orang kalau kena kanker, dia harus PET scan memastikan. Sebab dia rasa tubuhnya enak. Begitu dia PET scan, dia datang dan dia cerita, dia bersaksi. Dia bilang, 1 bulan setelah waktu didoakan, tiba-tiba, katakan bersama saya, dia di PET scan dan tidak ada satu sel kanker, padahal dia stadium 4 total sembuh secara ajaib. Jadi Tuhan itu bisa, Tuhan itu bisa. Saudara mau kemoterapi boleh, mau doa juga boleh. Tuhan bisa memakai segala macam cara. Tapi salah satu yang akan dia pakai adalah tangan saudara. Doa saya supaya setiap kali ada orang sakit, saudara tumpangkan tangan, jangan pelit. Tumpangkan tangan karena kamu semua adalah orang percaya yang kalau menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dan itu yang dijanjikan. Kalau perkara mati bukan urusanmu. Perkara sembuh bukan urusanmu. Bagianmu menumpangkan tangan dan berdoa. Tapi tolong berdoanya yang baik ya. Jangan gini, tumpang tangan. Tuhan kalau hidup ya hiduplah. Kalau mati ya matilah, jangan gitu. Itu artinya kamu tidak beriman. Saudara beriman supaya Tuhan bekerja. Yang setuju katakan. Nah, apa Pak lagi yang kedua yang terjadi kalau orang itu? Dia hidupnya yang dulu egois setelah dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya penuh kasih. Saudara yang dulu sulit mengampuni. Gak tahu kenapa kok sekarang mudah saya mengampuni. Nah itu kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Dulu murid-murid bersaing. Siapa yang hebat, siapa yang besar di antara kamu? Sekarang mereka bersatu, unity, saling melayani. Yang ketiga, apa yang terjadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus? Hidup yang sangat terbatas, yang natural. Berubah menjadi yang hidup tanpa batas. Artinya saudara bisa mengalami pengalaman supranatural. Itu bukan pengalaman pendeta, itu pengalaman setiap orang percaya. Yang ngerti katakan. Jadi saya pengen supaya saudara alami. Bahkan setiap hari saudara itu hidup saudara bisa mengalami pengalaman supranatural. Mari katakan bersama saya, kalau saya, kurang keras, kalau saya dipenuhi Roh Kudus, hidup saya, kurang keras, hidup saya penuh dengan pengalaman-pengalaman supranatural. Sekarang saya tanya, saudara dari Jakarta nyopir ke BTC dan banyak orang kecelakaan dan saudara sampai di sini selamat. Bukankah itu supranatural perlindungannya? Coba bersyukur. Jangan kalau mendapatkan yang duit besar baru supranatural. Jangan. Saudara bersyukur setiap hari ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau putarkan satu video. Teman-teman saudara yang sudah closing, memenangkan jiwa, memberitakan Injil. Dan ada seorang pengerja kita, Baktian Sore, dia bilang gini, Pak, saya dengar firman Tuhan sama di hari yang sama. Tahun ini kita harus memenangkan berapa jiwa? 2 jiwa. Terus dia bilang gini, tapi Pak pembantu saya ini malu Pak, kalah Pak. Pembantu saya masa dia bisa sekarang Pak sudah memenangkan 4 jiwa. Saya tanya gimana? Pak setiap sore dia nongkrong di depan. Begitu ada tetangganya, pembantu biasanya kalau udah selesai mereka duduk di depan. Dan mereka ngerumpi dan dia bersaksi satu demi satu. Dan akhirnya hari ini bulan Mei dia sudah 4. Saya putarkan ada seorang jemaat yang closing sudah 4 juga. Nanti saya harap tolong videonya diputarkan media.
sangat dahsyat proses Tuhan itu, hingga ya waktu Tuhan lah. Waktu Tuhan yang dimana kami tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba banyak orang yang datang yang dimana banyak yang punya masalah rumah tangga terutama, dan berbeda-beda. Tahun 2017 suami di Kupang karena ada proyek di Kupang, dan saya di sini bekerja di sini dengan anak-anak. Disitulah titik letak balik saya gitu kepada cinta mula-mula saya kepada Tuhan. Jadi ketika suami pulang 2018 dan dia merasakan ada yang beda dalam diri saya, dan dia berkata, kamu beda, tidak sama, kalau bertengkar sudah tidak seperti dulu gitu. Jadi 2018-19 kami melewati masa pemulihan itu. Nah, sampailah di titik yang dimana Tuhan mulai mempercayakan jiwa-jiwa pada kami. Kebetulan saya dipulihkan dan saya mengambil keputusan berhenti bekerja, Pak. Waktu itu saya menangkap visi. Waktu itu kan saya baru bergabung di sini dan saya menangkap Pak Wiryo itu bercerita khotbahnya gini. Doakan daerah di mana kamu tinggal supaya kamu bisa memberkati kota, desa, lingkungan di mana kamu tinggal. Di situ saya bilang, Tuhan, saya sudah berhenti bekerja, tapi saya pengen jadi berkat. Nah, di situ Tuhan taruh, ayo buka les-lesan atau bimbel, tapi bermulai dengan gratis gitu. Nah, disitulah Pak, mulai dari situ berdatangan dari 3 jiwa anak-anak ditambahkan, dan orang tuanya pun mulai ikut gitu kan. Disitulah kami mulai menjaring jiwanya tuh dari situ. Suami ngobrol sama suaminya, saya ngobrol sama istrinya. Nah, dari situ tuh mulai mereka melihat, dan mungkin waktu Tuhan untuk mereka ya. Jadi ya di situ jiwa pertama itu ya dari Muslim. Dan baptis sekeluarga ya Pak Matius, sekeluarga itu ya. Ya, kalau yang satu ini yang agak tinggi ya badannya. Ya ini kebetulan memang adik-adik kami juga, adik-adik saya. Ya tiba-tiba dia datang, ya dia minta dibaptis aja karena memang kehidupan dia tuh keras. Kehidupan dunia malam lah seperti itu. Dan yang satu ini juga kita ketemunya, dia itu tinggalnya di kuburan selama ini. Jadi kebetulan ada adik-adik yang memberitahu, akhirnya dia tinggalnya di rumah. Jadi ya saya cuma hanya ngomong, ya bagaimana lu bisa berbalik kehidupan lama ke baru kalau lu nggak mengambil keputusan untuk terima Tuhan. Dan saya doakan dia terima Tuhan, dan kamu harus dibaptis, harus lahir baru, saya bilang. Untuk tahun 2026 mulai Pak Gembala menggemahkan amanat agung, saya sama suami Tuhan sudah percayakan 4 jiwa yang dibaptis. Closing dan tahun 4 jiwa itu sudah banyak juga gitu. Dan itu Tuhan percayakan memang dari kaum Kedar dan juga ada yang Buddha. Itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata, tapi rasa. Ya. Rasa bagaimana ada satu sukacita yang meluap dari dalam hati itu, seperti merasakan bahwa berharganya satu jiwa ketika dia mengambil keputusan untuk bertobat dan membawa diri dibaptis. Itu dahsyat. Itu susah diungkapkan dengan perkataan, tapi yang namanya dibilang malaikat surga, seisi malaikat surga bersukacita itu, saya bisa merasakan di atmosfer titik seperti itu yang sangat dahsyat dan tidak bisa digambarkan. Ya ketaatan sih Pak, nggak ada kata lain, ketaatan dan tetap pada proses Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan, walaupun sudah mungkin 3 tahun, 5 tahun gitu. Kita doakan, sedangkan kami dari awal kami menikah 2003 kita menikah. Sekarang ini baru kami lihat hasil yang kami doakan, bahwa jiwa-jiwa itu Tuhan kirimkan buat kami. Dan tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami rancang dalam hati, dan tidak pernah kami dengar. Itu Tuhan siapkan buat kami. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong.
Tugas pertama, memberitakan Injil. Yang kedua, tugas yang diestafetkan kepada kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Dan salah satu misi daripada gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Karena waktu murid-muridnya dia bertanya, Tuhan, jari kami berdoa, maka Tuhan Yesus mengajari, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu di bumi seperti di. Mari katakan bersama saya, tugas gereja yang utama adalah menghadirkan sorga di bumi. Kalau saudara mau menghadirkan sorga di bumi, saudara sendiri harus menikmati sorga di keluargamu, di bisnismu, di dalam hidupmu. Amin apa amin? Baru bisa bawa menghadirkan sorga di orang lain. Pak, apa sih artinya membangun kerajaan Allah? Yesus menjelaskan dalam Matius pasal 12 ayat 28. Membangun kerajaan Allah ya sama dengan menghancurkan pekerjaan setan yang menguasai dalam hidup seseorang, yang menguasai seseorang itu baik itu kebodohan, baik itu kemiskinan, baik itu narkoba, prostitusi, perselingkuhan, keluarga yang berantakan, semuanya dipulihkan karena kehadiran sorga ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mendemonstrasikan, kalau saudara baca Matius 12 ayat 28. Yesus mengusir setan itu dan orang Farisi kaget. Dan malah dia dijuluki. Oh, dia mengusir setan dengan Beelzebul. No. Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Alkitab tulis kerajaan setan dihancurkan. Jadi gereja itu adalah salah satu institusinya Tuhan yang dibangun oleh Tuhan untuk menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Bukan yayasan, bukan PT, tetapi gereja, saudara yang diberikan otoritas. Keren kan? Saudara mesti bangga. Ada seorang hamba Tuhan, saya tidak tahu namanya siapa, tapi dia bilang ini statementnya bagus. We will never change the world by going to church. Kita tidak akan pernah bisa mengubah, mempengaruhi kota kita, wilayah kita, hanya kita pergi ke gereja. Dia bilang, but we will only change the world by being the church. Jadi kalau saudara pengen mengubah, saudara harus jadi gereja. Bukan pergi ke gereja, tapi jadi gereja yang menjadi impiannya Tuhan. Pak, kenapa kok gereja bisa mengubah? Karena gereja itu diberikan, di Matius pasal yang ke-16, gereja itu diberikan kunci. Dalam bahasa Indonesia kunci, bahasa Inggrisnya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kunci-kunci. Ada yang satu dapatnya, ada yang dua, ada yang 5, tergantung dari kesanggupannya. Pak, kunci ini untuk apa? Satu kunci itu bisa menyelesaikan satu persoalan. Mari katakan bersama saya, setiap jemaat, kurang keras, setiap jemaat menerima satu kunci. Jadi kalau setiap jemaat menerima satu kunci dan satu kunci itu untuk menyelesaikan satu persoalan, berarti kalau jemaatnya 1000 yang kebaktian hari ini, berarti ada berapa persoalan yang bisa diselesaikan? 1000 masalah. Coba bayangkan kalau semua, sekarang harus sebagian sudah gunakan kunci menyelesaikan orang gila, menyelesaikan anak jalanan, menyelesaikan panti asuhan, menyelesaikan kemiskinan. Kita bangun banyak sekali. Ada pabrik, ada sabun lah, ada HOB lah, ada melewat sembako lah. Ada juga yang lewat pendidikan kebodohan, kita punya 4 sekolah, ada mereka yang pergi sana. Ada juga yang menggunakan dokter-dokter, dia gunakan klinik sebagai alat untuk menyehatkan masyarakat. Jadi setiap kunci menyelesaikan apa saudara? Satu masalah. Nah, jadi kalau kita diberikan kunci-kunci, kenapa gereja dibilang kunci-kunci? Karena banyak jemaatnya. Jadi satu jemaat minimal memegang satu kunci. Minimal.
Makanya ada orang yang passionnya ngurusin orang yang sakit. Ada yang passionnya ngurusin orang yang bodoh. Ada ngurusin orang gila. Tapi saya mau pesan ya, kalau saudara tidak punya kunci untuk menolong orang gila, jangan coba-coba mengambil orang dan merawat orang gila. Kalau saudara ambil orang gila, bukan yang gila jadi waras, justru waras jadi gila. Satu hari di Tangerang ini saya seminar, ada 600 pendeta datang, di sinilah. Saya diundang oleh BPD dan saya diminta untuk membagikan bagaimana gereja ini menolong semua masalah yang ada di kota ini. Saya putar satu video orang gila. Lalu dia pulang seminar itu, dia ngambil 2 orang gila di sekitar gerejanya. Gereja dia di tepi jalan, ada 2 orang gila diambil, lalu dibawa pulang. Dia bilang gini, itu jemaat WTC aja bisa ngurusin orang gila. Aku pendeta pasti bisa ngurusin orang gila. Bawa ke rumah. Setelah 2 minggu kemudian dia telepon lagi. Telepon ke saya, Pak Wiryo ingat gak seminar? Iya, kenapa? Pak Wiryo kan bilang kan, iya, supaya menyelesaikan masalah di kota ini, iya. Pak, saya pulang Pak, saya ambil 2 orang gila, terus bagus dong. Pak, tapi setelah 2 minggu Pak, tolonglah Pak ambil orang gila ini Pak. Loh kenapa? Pak, ini kalau Bapak nggak ambil nih, bukan dia yang waras Pak, justru aku yang gila. Lalu saya panggil jemaat WTC yang tukang ngurusin orang gila. Jangan sok-sokan lah. Langsung pergi diambil 2 orang gila. Dia telepon lagi, Pak, waraslah aku sekarang Pak. Normal kembali aku jadi pendeta. Makanya jangan sok-sokan ya, jangan sok-sokan. Jadi setiap orang percaya yang telah dipenuhi Roh Kudus dapat menjadi saksi Tuhan minimal 1 kota. Dan saudara tidak perlu takut, kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup saudara. Saudara tidak menginjil sendiri, saudara tidak melayani Tuhan sendiri, tapi saudara disertai Tuhan. Nah sekarang, saya mau mendoakan 2 ini ya. Nomor 1, saudara yang pengen, Pak saya belum bisa berdoa dalam bahasa roh, aku belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke. Nanti saudara yang pengen baptisan Roh Kudus, saudara maju ke depan. Sebab Yesus mengajar dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Bunyinya gini. Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, nomor 1 syaratnya dia bilang gini. Dia harus haus. Katakan bersama saya. Kurang keras. Haus Tuhan, penuhi aku supaya aku bisa mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Oke, haus. Bilang sama saya haus. Kurang keras. Yang kedua, perhatikan. Yang pertama tadi apa? Haus. Yang kedua, datang. Bilang sama saya, maka saudara nanti harus datang. Yang pria sebelah kanan, yang wanita sebelah kiri. Oke? Lalu yang ketiga Tuhan bilang minum. Bilang sama saya minum. Minum itu bukan memasukkan mulut botol ke mulut kita. Kalau begini saja, ini minum. Nih. Bukan. Minum itu memasukkan botol ini mulutnya ke mulut kita. Tapi plus aktif saudara percaya bahwa air HOB, air yang murni yang datang dari Tuhan. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya tidak percaya, iya kalau ini air, kalau racun? Nah saudara nggak berani minum, itu yang biasa terjadi kalau ada altar call. Ya kalau Roh Kudus, kalau Roh Kudus, Tuhan bilang gini dalam Lukas pasal 11, dia bilang gini, kalau kamu minta Roh Kudus, Tuhan akan berikan Roh Kudus. Tuhan nggak pernah minta, saudara minta roti dikasih batu, nggak bakal. Jadi percayalah kau yang maju ke depan, nomor 1 kamu harus haus. Bilang sama saya. Nomor 2 kamu harus datang. Katakan bersama saya.
Pak, nanti kalau ke depan saya ngomong apa Pak? Lala, apa lili, atau lali. Saudara nggak usah pikir, karena nanti ada Roh Kudus yang akan memberikan kata-kata yang baru kepadamu. Dia akan mendorong saudara. Ketika saudara mulai merasakan dorongan, saudara ikuti. Jangan pasif. Dan misalnya gini, udah saudara gemeter. Terus mulutnya dikunci. Saudara sampai tua elek juga nggak dipenuhi Roh Kudus. Karena tidak ada ayatnya berbunyi bahwa Roh Kudus mendongkel mulutnya dan membuka, merobek-robek mulutnya. Nggak ada ayat gitu. Saudara yang harus membuka mulutmu sendiri. Saudara nanti yang apa Pak? Kok kadang-kadang saya lihat bahasa rohnya kok mirip-mirip Pak. Terus saya sampingnya dia sudah Pak saya belum gimana. Tuh kok tiba-tiba keluar kesamak Pak. Kenapa? Ya nggak apa-apa juga. Saudara saudara lili juga nggak apa-apa juga. Sebab bahasa roh bagi orang yang baru itu adalah bahasa bayi. Dengarkan ini. Bayi itu di mana-mana bahasanya sama. Tapi orang tuanya tahu maksudnya. Saya masih ingat, saya pergi ke Belanda waktu kerja. Saya sengaja ingin melihat orang Belanda bayinya kalau nangis kayak apa. Begitu di satu tempat nangis. Wah saya pengen lihat. Begitu saya sampai depan ternyata saudara nangisnya sama orang Tangerang. Oe. Saya pikir tuh waktu dia nangis, thank you gitu. Ternyata enggak. Terus saya lihat ada orang India bawa bayinya nangis, saya kejar saya sengaja ngejar. Waktu nangis sama kayak orang Tangerang. Oe. Saya pikir ya, dia sambil nangisnya nehi. Ternyata enggak juga. Tapi nangisnya anak yang satu ini berbeda-beda. Orang tuanya tahu. Nanti waktu kau berdoa, walaupun bahasa rohmu hampir mirip. Dengarkan ini. Bapakmu di surga tahu maksudnya. Saya masih ingat anak saya. Ibu Flora itu kalau anaknya, oe. Itu bisa langsung tahu, oh susu nih. Dia bisa langsung tahu. Oe. Langsung ganti popok. Oh ternyata. Dalam hati saya, oh apa bedanya ya oe tadi sama susu ya. Oh mungkin dalam hati saya, kalau oe. Oh berarti Mungkin, saya nggak tahu, Bu Flora yang tahu itu. Nah nanti kalau saudara berdoa, udah nggak usah mikir, saya lalalala atau lili atau baba atau bu atau bibi. Udah izinkan Tuhan yang mendorong saudara untuk membuat saudara punya bahasa yang baru. Dan yang kedua, nanti saya mau berdoa, mungkin saudara berkata, Pak aku ini bersaksi kok nggak berani ya. Nginjil aku nggak berani Pak, nggak pernah memenangkan jiwa. Aku mau Pak dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kemarin sudah doa bahasa roh, tapi sekarang kok nggak berani, nggak pernah nginjil, nggak pernah memenangkan jiwa. Itu lagi closing 4 Pak, aku 2 aja belum, 1 aja belum Pak. Nanti saya mau doakan supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Semua ya. Oke, sekarang berapa banyak saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus dan saudara mau menerima baptisan Roh Kudus? Boleh angkat tangan saudara? Tinggi-tinggi. 1 tinggi. 1, 2, 3. Bolehkah saudara yang angkat tangan maju ke depan? Yang kanan di sebelah kanan saya, yang pria sebelah kanan saya, yang wanita sebelah kiri saya. Bapak Ibu segera lari supaya saya bisa mendoakan saudara dengan cepat ya. Yang di atas saudara kalau pengen mau didoakan saudara lari ke depan supaya saudara bisa dilayani oleh para pengerja ya. Siapa lagi yang tadi boleh lagi langsung ya maju ke depan, yang wanita sebelah sini, sebelah kiri, yang pria sebelah kanan ya. Nanti saya akan tuntun saudara, saya akan doakan step by step ya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api
rindu dipenuhi, boleh langsung maju ke depan. Ini hambamu, Roh Kudus. Saudara yang rindu dipenuhi boleh maju ke depan. Kudus, Iwi hambamu. Sekarang saudara yang di depan, lihat saya sebentar. Nanti saya akan berdoa, saudara tirukan ya. Saya akan berdoa, saudara tirukan. Setelah itu, saya akan berdoa supaya Tuhan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bukan saya yang membaptis, saya membaptis dengan air. Tapi Tuhan Yesus yang akan membaptis saudara dengan Roh Kudus. Nah, waktu saudara dibaptis, saya berdoa supaya Tuhan membaptis saudara. Ketika saudara dijamah Tuhan, saudara biarkan mengalir aliran-aliran yang keluar dari mulutmu. Biarkan ya, berani minum. Artinya saudara berani dengan iman. Ya, ayo tirukan doa saya. Tuhan Yesus, kau yang di depan tirukan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku sadar aku orang berdosa. Ampunilah saya Tuhan. Semua kepahitan saya, semua kekecewaan saya, semua kegagalan saya. Ampuni saya Tuhan. Hari ini aku mau dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus. Supaya aku bisa berdoa dalam bahasa roh. Aku minta Tuhan dalam nama Yesus. Oke, saudara sekarang siapkan dirimu. Saya akan berdoa supaya Tuhan menjamah saudara. Saudara yang di belakang angkat tanganmu. Arahkan buat teman-teman saudara. Tuhan, aku minta Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Yesus, syadalabarala, terima sekarang. Terima. Oh, penuh kamu. Yes, Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Rekandarala pasyakandarala matakandaran. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Radala pasyakana ya. Ya, terus yang sudah terima ya, kamu sudah terima terus. Jamah Tuhan, jamah. Koradala pasyakandarala matakan. Koradala pasyana. Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Jamah. Ya, terus ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Terus minum Roh Kudus. Radala mengalir terus ya. Bapak sudah dibaptis ya. Terima. Orabatakadara ya. Terus terima. Radala basyakandara batakana. Ya, minum dengan iman, minum. Rokada basakandara lama, terima. Terus yang sudah terima, terus mengalir seperti aliran air. Oraba, ibu sudah terima ya. Terus ya ibu sudah terima ya. Terima sekarang, terima lebih. Terus ya, terus terima. Orabalabatakadara, terima. Baptis Tuhan, baptis. Saudara yang di belakang, mari bangkit berdiri sama-sama. Mari doa dalam roh, minta dipenuhi. Angkat dua tanganmu, kau yang di belakang, angkat di atas, angkat dua tanganmu. Minta diurapi kembali, minta dipenuhi kembali. Ya, doa dalam roh. Ya, terus doa dalam roh. Orabasyakandara batakadara lamatan. Orabatakadara labaralaman. Penuhi Tuhan, penuhi. Osyadalabaralabarala. Terima. Penuh. Osyadalabaralabarala batakadara. Penuh
penuh. Shalabaralabaralabaralabara, penuh Tuhan. Ya, terima. Semua saudara yang udah dipenuhi Roh Kudus, doa dalam Roh. Jangan berhenti, terus doa dalam Roh. Rekobo Santa Kadaralabata Kadaralaba. Yes, Rokabaya Sandaralabus. Rekandaralabata. Terus bangunkan. Terus kobarkan api. Kobarkan. Korabata Kadaralaba. Rokabasa Kadaralabata Ralabu. Rada-raba-rabataka. Yes. Kobarkan, terus doa dalam Roh, Rakandara penuhi. Tidak terkecuali Tuhan, penuhi. Yang di ruang Yerusalem juga Tuhan penuhi. Yang di lantai 3 penuhi. Oh syaralabaralabaralabaralabaralaba. Jesus. Penuhilah umat-Mu Tuhan. Penuhi. Supaya Roh Kudus memenuhi hidup umat-Mu. Dan mereka akan mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan melihat hal-hal yang baru akan terjadi. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan urasan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus, penuhi hambamu. Mari angkat dua tanganmu, pulanglah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan terimalah berkatnya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. God bless you all.